Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 113 yang berjudul Hukum Aku Saja. Alpian merasa dirinya seperti seorang tersangka dalam sebuah persidangan. Seluruh penghuni rumah seolah sedang menghakimi dirinya atas kejadian kemarin. Tidak hanya oleh Mama Penny dan Oma Titian, bahkan Baby Bian pun seolah sedang memusuhi sang papa. Ia akan rewel setiap kali Alpian menggendongnya. Kok kamu ikutan sensi sama papa sih? Ikutin senior kamu ya? Bisiknya pada bayi kecil dalam pangkuannya. Bian menggeliatkan tubuh dalam pangkuan papanya seolah tidak nyaman. Ia terus mengeluarkan lenguhan kecil. Alpian yang gemas dengan kelakuan putri kecilnya itu segera membaringkan lagi di box bayi. Sontak saja bayi mungil itu langsung tenang. Nah kan, kamu mulai ikutan julid sama papa ya. Awas nanti papa juga bikin geng sama kakak Boy dan kakak Brian. Kamu gak apa-apa aja. Pintu kamar mandi terbuka, membuat Alpian mengalihkan perhatian. Ia langsung mendekati Aileen yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sini aku gendong saja ke tempat tidur, tawarnya berusaha menunjukkan perhatian. Ada kerutan tipis di kening Aileen melihat sikap suaminya. Padahal jarak antara pintu kamar mandi dengan tempat tidur hanya 3 meter. Aku masih bisa jalan sendiri mas, lagian tempat tidur sama kamar mandi dekat. Kali aja kamu lagi pusing atau capek sayang. Aku bisa sendiri. Aileen berjalan dengan langkah sempoyongan menuju tempat tidur. Sementara Alpian hanya berjaga di belakangnya. Aku bawa bubur buat kamu, aku suapi ya, tawarnya lagi. Aileen melirik menu sarapan yang dibawakan Alpian untuknya. Bubur sumsum, potongan buah segar dan juga segelas susu. Aku bisa makan sendiri. Alpian menesa panjang. Kehabisan akal, ia memilih duduk di tepi tempat tidur dan memandangi istrinya yang sedang menyadarkan punggung. Mata sembab, wajah pucat dan lemas itu benar-benar membuatnya merasa bersalah. Bahkan Alpian belum juga berangkat ke kantor. Padahal jam sudah menunjuk ke angka 8 dan ia sendiri sudah rapi dengan setelan pakaian kerja. Kenapa nggak ke kantor? Telat loh mas, mau temenin kamu dulu. Aku nggak apa-apa, ini cuma demam biasa. Alpian tidak menyahut, ia meraih semangkuk bubur dan mulai menyuapi Aileen. Setidaknya sebagai permintaan maaf atas bentakan kemarin, aku nggak akan bisa kerja kalau kamu masih marah sama aku. Aku nggak marah, hanya sedikit kecewa. Selama beberapa saat keduanya saling beradu pandang, Alpian dapat melihat pancaran penuh luka dari sepasang mata Aileen. Namun wanita itu tetap tersenyum menyembunyikan sakit yang ia rasakan. Hukum aku apa saja untuk menebus kesalahan kemarin. Dosa kalau seorang istri menghukum suaminya. Kalau begitu minta apa saja dari aku akan penuhi apapun permintaan kamu, ucap Alpian bersungguh-sungguh. Aku sedang tidak memiliki keinginan apapun. Please sayang, minta apapun dari aku akan penuhi semuanya. Jalan-jalan, shopping, perhiasan, tas branded atau bulan madu keliling dunia, deretan hobi wanita itu sudah ia sebutkan. Namun tak ada reaksi apapun dari Aileen. Kenapa kamu selalu menggunakan uangmu untuk menyelesaikan masalah? Alpian terdiam. Untuk seorang sekelas dirinya yang memiliki harta berlimpah, shopping dan jalan-jalan ke luar negeri memang menjadi senjata andalan untuk memanjakan istri. Ia bahkan hampir lupa bahwa istrinya itu bukan wanita gila shopping atau hobi jalan-jalan ke luar negeri untuk sekedar pamer pada teman-temannya. Terus kamu maunya gimana sayang? Aileen terdiam sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Kencan berdua, senyum Alpian seketika merekah bagaikan bunga di musim semi. Kencan, siapa takut? Kemanapun Aileen inginkan akan ia penuhi. Yang penting seluruh penghuni rumah tidak julid lagi kepada dirinya. Alpian agak takut kelakuan Baby Bian akan ikut seperti oma-omanya. Deretan tempat-tempat mewah dengan segala fasilitas sudah berjajaran di kepala Alpian. Akan ia bawa Aileen ke tempat paling mengesankan dan mewah tentunya.
Aku ada beberapa tempat yang sayang untuk dilewatkan. Kamu pasti suka. Bagaimana kalau kita kencan di Long in the Sky? Pikiran Aileen langsung terbayang pada sebuah tempat mewah dan unik. Makan malam dengan meja menggantung di udara dengan pemandangan kota. Aileen memang belum pernah memiliki pengalaman makan di tempat tersebut. Gak mau. Kalau gak mau, aku masih ada tempat bagus lainnya. Alpian menyebut beberapa tempat mewah yang menurutnya akan disukai Aileen. Namun tetap saja semua tawaran itu ditolak mentah-mentah. Terus kamu maunya bagaimana sayang? Aileen menatap mata Alpian lalu berkata, "Aku mau kita kencan sederhana seperti pasangan biasa pada umumnya. Bukan kencan ala sultan di tempat mewah. Kencan seperti apa itu?" Kedua alis tebal Alpian saling bertaut. 2 hari kemudian, belum pernah sebelumnya Alpian mendapat ide gila seperti sekarang. Seumur hidupnya bergelimang harta dan tidak pernah merasakan hidup susah dengan uang pas-pasan. Kini ia harus menuruti keinginan sang istri untuk berkencan layaknya pasangan biasa pada umumnya. Bahkan Alpian tidak boleh membawa kartu belanja dan hanya boleh membawa uang tunai beberapa ratus ribu yang mungkin hanya cukup untuk sekali mampir di kafe. Sore ini Alpian sudah siap dengan kaos berwarna putih dan celana jeans sobek di lutut yang identik dengan anak muda zaman sekarang. Lengkap dengan sepatu sneakers membalut kaki. Tampilan seperti ini sangat jauh berbeda dengan keseharian Alpian, namun tetap tak dapat menghilangkan aura sultan dalam dirinya. Mama Penny dan Oma Titian menyembunyikan senyum melihat Alpian turun dari tangga dengan penampilan berbeda. Dua oma cantik itu sedang menjaga cucu kembar mereka sebab kedua orang tuanya akan berkencan hari ini. "Kamu kelihatan awet muda loh Al, tidak terlihat seperti papa 3 anak." Mama Penny tersenyum menggoda. Seumur hidup tidak pernah melihat putranya berpenampilan seperti sekarang. "Iya kan Bu? Iya, kamu kelihatan muda dan keren," tambah Oma Titian. "Sana cepat keluar, Aileen sudah nunggu di depan." Tapi awas kalau pulang kamu bikin Aileen sedih lagi. Tak totok kamu ya," ancam Oma Titian. Alpian hanya menghembuskan napas panjang mendengar godaan Mama dan Oma. Kemudian berpamitan. Begitu tiba di depan pintu, langkahnya terhenti. Ia memandangi Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Istrinya itu tampak manis dan imut dengan t-shirt berwarna putih dan celana berbahan denim. Persis seperti gadis remaja, Alpian baru sadar bahwa mereka sedang mengenakan pakaian couple yang dipesan di online shop. Tentunya dengan harga yang sangat murah. "Kendaraannya sudah siap, Bos," suara Joe membahana penuh semangat. Mata Alpian melotot saat menoleh ke arah Joe yang datang membawa sebuah sepeda motor berwarna kuning terang keluaran lama. "Vespa tua?" tanya Alpian. "Nemu di mana kamu?" "Sewa di kolektor barang antik, Bos." Alpian hampir meledakkan tawa. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Aileen akan memiliki ide segila ini. Jadi sebenarnya kita mau kencan apa? Ikut parade motor jadul sih. Nah, segitu dulu ya bab 113-nya. Dilanjut lagi bab 114-nya yang berjudul Kencan Ekstrim. Suara cempreng dari Vespa jadul itu menggema di udara ketika Alpian menyalakan mesin, membuatnya khawatir jika kedua bayinya akan terganggu dengan suaranya yang menggelegar. Naik pintanya kepada Aileen yang masih diam mematung di depan pintu. Aileen segera merapatkan diri, duduk di belakang Alpian sambil melingkarkan tangan di pinggang, persis seperti dua remaja yang akan berkencan. Joe dan Bara yang ada di sana sedang menahan tawa. Tidak pernah sebelumnya mereka melihat Bos Alpian dalam keadaan seperti ini, mengendarai sepeda motor butut untuk menemani istrinya keliling kota. "Hati-hati Bos, kalau ada polisi tidur pelan-pelan aja, jangan sampai polisi tidurnya terbangun." Bara berceloteh ria menyembunyikan senyum. "Polisi tidurnya saya lindas juga bakalan diam aja," balas Alpian membuat tawa Bara pecah. "Kalau motornya mogok hubungi saya Bos," tambah Joe. "Saya potong gaji kamu kalau sampai motornya mogok di jalan," ancam Alpian. Lagi Bara dan Joe hanya tertawa. Motor pun melaju meninggalkan rumah. Alpian merasakan sensasi berkendara yang sangat berbeda.
Jika biasanya ia mengendari mobil mewah yang gahar dengan harga selangit, sekarang ia mengendari sepeda motor butut dengan suara cempreng membahana. Alpian yakin ia akan menjadi bahan pembicaraan jika sampai salah satu relasi bisnisnya melihat ini. Tetapi sepasang tangan Aileen yang melingkar di pinggangnya membuat Alpian berbunga-bunga. Belum pernah sebelumnya ia berkencan dengan cara seperti ini. "Sayang," panggil Alpian. "Ya," jawab Aileen. "Kita kemana dulu nih?" "Keliling-keliling dulu, nanti aku kasih tahu mau kemana." "Oke." Cukup lama keduanya berkeliling kota, mampir ke taman untuk membeli es krim, mengunjungi beberapa tempat indah tanpa mengeluarkan biaya, hingga jalan-jalan berdua di tepi pantai dengan bertelanjang kaki. "Mendung," ucap Alpian saat menatap langit yang gelap. Butir-butir hujan yang jatuh dari angkasa membuat Alpian membuka jaket dan membentangkan di atas kepala. Sebuah gubuk kecil dipilihnya untuk berteduh. Beruntung mereka tidak basah kuyup. "Dingin, lumayan. Sini yuk peluk." Aileen tersipu malu menggeser posisi duduknya hingga merapat dengan sang suami. "Senang hari ini walaupun kehujanan." "Senang sekali, makasih Mas." Ia bersandar dengan manja ke pelukan suaminya. Satu tangan Alpian terangkat membelai rambut sang istri, merapikan dan menyelip ke belakang telinga. Perlakuan lembut itu membuat kedua sisi pipi Aileen semakin merona. Entah mengapa, padahal ia sudah terbiasa dekat dengan Alpian, bahkan melakukan sesuatu yang lebih dari ini. Alpian membungkukkan kepala, menyatukan kedua bibir mereka. Gerimis dan sejuknya udara malam di tepi pantai menambah suasana romantis, menjadi perpaduan sempurna yang membangkitkan gelora cinta yang membara. Baru saja tangan Alpian menyusup di balik pakaian Aileen ketika pintu gubuk kecil itu terbuka dan memunculkan seorang pria parubaya. Sontak keduanya terlonjak dan melepaskan penyatuan bibir, kemudian berdiri sambil menahan malu. Pria parubaya dengan topi bulat itu tampak sangat murka mendapati sepasang kekasih sedang berpacaran di gubuk miliknya. "Dasar anak muda tidak tahu diri, kalau mau pacaran sana sewa hotel, jangan di sini." "Maaf Pak, cuman berteduh." "Belum 30 menit kok," jawab Alpian. "Belum 30 menit? Kalau saya telat 5 menit saja pasti sudah jadi anak kamu di gubuk saya," maki lelaki itu. Jika biasanya pasangan kekasih malu jika kedapatan berpacaran di tempat sunyi, maka berbeda dengan Alpian yang justru merasa lucu. Tanpa kata, ia merangkul istrinya meninggalkan gubuk kecil itu. Alpian terkekeh saat mendengar makian panjang lelaki parubaya itu dari kejauhan. Hampir digerebek warga dan dipaksa menikah. Mama pasti malu kalau tahu anaknya kedapatan berduaan dengan gadis di dalam gubuk tua. Beruntung hujan sudah reda sehingga keduanya dapat melanjutkan sesi kencan ala anak muda. Menyusuri setiap sudut kota dengan motor antik bersuara cemprengnya, pilihan Aileen kemudian jatuh pada sebuah pasar malam yang menyediakan banyak kuliner murah dan berbagai wahana permainan. Alpian mengulas senyum saat mendapati Aileen yang begitu kegirangan. Tidak pernah terbayangkan bahwa untuk membahagiakan seseorang, Aileen Nadia Anjani sesederhana ini. Aileen bahkan meminta mencoba beberapa wahana yang membuat Alpian geleng-geleng kepala. "Boy pasti senang kalau kapan-kapan kita ajak ke sini, boleh kan Mas?" ucap Aileen saat tatapannya tertuju pada sebuah tempat menyerupai istana kecil di mana puluhan anak sedang bermain. "Boleh sayang." Aileen menggandeng tangan suaminya, menyusuri beberapa wahana. Bibirnya melukis senyum saat melihat sebuah permainan berbentuk kincir angin. "Mau yang itu Mas?" pinta Aileen. Alpian hanya menatap ia tampak ragu. "Yakin itu aman?" "Yakin, kalau tidak aman tidak mungkin banyak yang mau naik." "Okelah, ayo." Alpian berjalan menuju loket pembelian tiket. Ia sempat tercengang saat mendengar harga yang disebutkan sang petugas yang berjaga sangat murah hingga ia sendiri hampir tidak percaya dengan pendengarannya. "Kamu sudah pernah naik beginian?" tanya Alpian. "Belum pernah Mas, separuh jiwaku bisa log out kalau muter-muter di sini," keluh Alpian. "Kan bisa login lagi." Aileen membalas candaan suaminya.
Alfian memberanikan diri mencoba wahana yang baginya menakutkan itu. Ia sempat meringis melihat ketinggian dan khawatir jika permainan ini kurang aman, namun ternyata di luar ekspektasi ini sangat menyenangkan. Mas, aku lapar, ucap Aileen sesaat setelah mencoba beberapa permainan. Keduanya berjalan dengan bergandengan tangan menyusuri beberapa kedai makanan yang tersedia di taman luas itu. Mau makan di mana? Tanya Alfian. Aileen terdiam sebentar sambil merotasikan pandangan. Mama Baso Nama bakso beranak yang ada di bagian paling ujung berhasil mencuri perhatiannya. Selain itu, di sana tidak begitu ramai. Ia takut Alfian akan merasa kurang nyaman jika berada di antara puluhan orang. Makan di sana yuk mas, ucapnya sambil menunjuk warung kecil tersebut. Yakin mau makan di sana? Tanya Alfian ragu. Yakin. Alfian menggandeng tangan istrinya menuju warung kecil itu. Ia sempat menatap seisi arung yang baginya sangat sederhana, yang tentunya jauh berbeda dengan restoran mewah yang biasa ia kunjungi. 2 porsi bakso dengan kuah panas tersaji di meja. Aroma sedap yang mengguar dari sana membuat perut keroncongan. Belum pernah makan bakso beranak ya mas? Alfian tersenyum sambil membelai rambut istrinya. Warga Konoha memang sakti, molen bisa dimakan, kapal api diminum, gudang garam dihisap, belanja di matahari, sekarang bakso dihamili sampai beranak. Gerutu Alfian sambil menatap bakso berukuran besar yang baru saja dibelah Aileen. Aileen hampir tersedak mendengar candaan suaminya. Jadi itu baksonya hamil di luar nikah kan? Tambah Alfian lagi. Aku bisa beneran tersedak kalau kamu ajak bercanda terus. Oke, by the way, enak juga ya cosplay jadi anak remaja, kena grebek, sekarang makan di sini. Lain kali aku ajak lagi. Jangan deh, berarti aku harus cari masalah dulu supaya kamu ngambek. Cubitan gemas melayang di pinggang Alfian. Alfian mulai menikmati potongan demi potongan daging yang terasa kenyal saat digigit. Nikmat sekali hingga tanpa terasa ia menghabiskan 1 porsi besar. Sayang, kayaknya anak bakso kamu kebanyakan deh. Sini aku bantu, tawar Alfian. Aileen melirik mangkuk di hadapan suaminya yang sudah dalam keadaan kosong. Bahkan kuahnya pun ludes. Nggak mau, beli lagi sana. Mau yang itu aja, kamu nggak boleh makan banyak-banyak. Kalau anak baksonya beranak lagi, di dalam perut kamu gimana? Pasrah Aileen menggeser mangkuk miliknya ke tengah. Matanya melotot saat Alfian malah mendesakkan sisa bakso ke dalam mulutnya. Sorry, aku habiskan. Enak soalnya, ucapnya tanpa rasa bersalah. Aileen, kamu Aileen kan? Aileen menoleh mendengar sapaan seseorang. Dahinya tampak berkerut menatap seorang pria berpenampilan rapi yang sedang menyapa. Ia hanya menatap uluran tangan lelaki itu tanpa berniat menyambut. Kamu kemana aja sih? Aku hampir 6 tahun cari kamu loh. Aileen terdiam, ia masih ingat betul lelaki yang pernah hampir berpacaran dengannya itu. Marco adalah lelaki yang dulu selalu mendekatinya sebelum pertemuan dengan Alfian. Hai kak, sapa Aileen gugup. Kamu kesini sendirian? Tanyanya saat menyadari Aileen sedang berdiri seorang diri. Sama suamiku. Aileen menunjuk suaminya yang sedang mengantri di kedai minuman. Alfian menoleh sejenak. Kedua tangannya sedikit terkepal saat melihat istrinya didekati seorang lelaki asing. Siapa itu? Mau cari mati deketin istri orang. Sedangkan lelaki bernama Marco itu tampak terkejut. Tatapan remeh diarahkan pada Alfian, terlebih setelah menyadari penampilan suami Aileen yang baginya biasa-biasa saja. Dia suami kamu? Tanyanya nyaris tak percaya. Nah segitu dulu ya bab 114-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga kakak. Makasih banyak kakak, bye bye.